Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru genap 1 bulan Pak Prabowo berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah banyak para koruptor ataupun tikus-tikus berdasi ditangkap oleh Pak Prabowo. Mulai dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah di kecamatan ataupun desa. Para tikus-tikus berdasi kocar-kacir mencari tempat perlindungan, mencari tempat aman untuk bersembunyi dari kejaran KPK ataupun Badan Pengawas Keuangan. Langkah tegas Pak Prabowo untuk memberantas korupsi semakin nyata. Dalam pidato ataupun sambutan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau mengatakan dan menegaskan untuk membasmi koruptor ataupun korupsi hingga ke akar-akarnya. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Langkah Pak Prabowo semakin nyata ditandai dengan banyaknya penangkapan para koruptor yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Mulai dari mantan pejabat MA yang menyimpan kekayaan ataupun uang sebanyak 900 miliaran atau hampir 1 triliun serta emas seberat 51 kg. Semua harta tersebut didapatkan dari hasil mafia dari kasus-kasus yang ia tangani. Budaya menyogok ataupun melakukan suap untuk melindungi diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok sudah mengakar di Indonesia. Kemudian kasus mantan perdagangan yang diduga melakukan korupsi impor gula sebanyak 400 miliar, serta banyaknya aparatur desa dan perangkat desa yang ditangkap serta diperiksa terkait adanya tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat kepala desa serta perangkat desa kocar-kacir dan ketakutan. Bahkan banyak perangkat desa yang mengundurkan diri ataupun resign dari pekerjaannya karena takut tertangkap dan masuk penjara apabila terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi sudah mendarah daging di Indonesia, mulai dari pemerintahan yang di atas, pemerintahan pusat, hingga pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan kecamatan ataupun pemerintahan desa. Semuanya tidak lepas dari korupsi, karena kita sudah menganut sistem desentralisasi, yang dimana kekuasaan itu bukan hanya dipegang oleh pusat, akan tapi kekuasaan itu dibagi-bagi dari pusat hingga daerah, sehingga pemanfaatan dan penggunaan anggaran itu dibagi antara pusat dengan daerah. Hal tersebut yang membuat korupsi semakin merata antara pusat dengan daerah. Kini Pak Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Satu lagi Pak, tolong undang-undang perampasan aset itu disahkan Pak, diperjuangkan. Karena korupsi sudah merugikan negara kita dan membuat negara kita itu kelihatan jadi negara miskin. Semoga dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Ayo kita seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi pemerintahan kita dari pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa ataupun kelurahan. Apabila pemerintah kita, pejabat kampung ataupun pejabat desa itu melakukan tindakan korupsi, kita harus bisa mencari bukti yang jelas. Setelah itu, kita laporkan saja langsung ke admin Gerindra. Bergerak bersama untuk memberantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.